Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan dan mempresentasikan tentang teori choice. Teori choice di sini dibagi 5 bagian, yaitu terdiri dari pertama optimal choice, kedua consumer demand, ketiga estimating utility function, keempat implication of the MRS condition, dan kelima terakhir choosing Texas yang akan diperjelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Fitri Noviani, Gani Harliano, Nurul Fadila, Sri Wahyuni, dan Nabil Gusti Ramadan. Pertama itu teori cost. Nah, sebelum memulai presentasi ini, kita harus tahu tentang apa itu choice, apa saja faktor yang mempengaruhi, serta kenapa harus belajar pilihan. Nah, apa itu choice? Arti choice menurut bahasa adalah pilihan, sedangkan menurut ilmu ekonomi adalah pilihan yang merujuk pada keputusan yang dibuat oleh individu, bisnis atau pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi pilihan? Dasar filosofi, kelangkaan dan rasionalitas, mekanisme pengambilan pilihan, serta tingkat kompleksitas pilihan. Kenapa harus belajar tentang pilihan atau choice? Yaitu satu, biaya peluang. Definisinya nilai dari alternatif terbaik yang dikorbankan ketika membuat pilihan. Contohnya, jika seseorang memilih untuk bekerja daripada kuliah, biaya peluangnya adalah potensi penghasilan yang hilang dari gelar pendidikan. Yang kedua itu preferensi dan kebutuhan. Definisinya, keinginan dan kebutuhan individu yang berbeda mempengaruhi pilihan yang diambil. Contohnya, seseorang konsumen mungkin lebih memilih produk organik meskipun harganya lebih tinggi karena nilai kesehatan yang dianggap lebih penting. Yang ketiga itu faktor eksternal. Definisinya yaitu kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang dapat mempengaruhi pilihan. Contohnya, kebijakan pemerintah seperti pajak atau subsidi dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam memproduksi suatu barang tertentu. Pada gambar kurva di samping, kasus umum digambarkan seperti gambar di samping, di mana terdapat kurva anggaran dan beberapa kurva indiferen konsumen. Tujuannya adalah menemukan kombinasi barang dalam batas anggaran yang berada pada kurva indiferen tertinggi. Karena preferensi konsumen cenderung lebih menyukai jumlah yang lebih banyak, maka perhatian difokuskan pada kombinasi barang yang terletak di garis anggaran bukannya di bawahnya. Apakah kondisi singgungan ini selalu berlaku? Tidak berlaku untuk semua kasus, tetapi berlaku untuk sebagian besar kasus yang relevan. Yang pasti, pada titik optimal, kurva indiferen tidak boleh memotong garis anggaran. Jika kurva indiferen memiliki sudut tajam pada titik optimal, seperti pada gambar, maka garis singgung tidak terdefinisi. Ini terjadi karena definisi matematis garis singgung mengharuskan garis tersebut unik di setiap titik. Namun, kasus ini jarang terjadi dan tidak terlalu signifikan secara ekonomi. Gambar ini menunjukkan bahwa secara umum mungkin ada lebih dari satu jenis optimal yang memenuhi kondisi singgungan. Namun, sifat cembung kembali memberikan batasan. Jika kurva indiferen bersifat strictly convex, artinya tidak memiliki bagian datar, maka hanya akan ada satu pilihan optimal pada setiap garis anggaran. Meskipun hal ini dapat dibuktikan secara matematis, secara visual pun terlihat masuk akal dari gambar tersebut. Selanjutnya ada materi tentang consumer demand, yaitu pilihan optimal dari barang 1 dan 2 pada suatu set harga dan pendapatan, disebut dengan paket yang diminta konsumen. Pada umumnya, ketika harga dan pendapatan berubah, pilihan optimal konsumen akan berubah. Fungsi permintaan adalah fungsi yang menghubungkan pilihan optimal, jumlah yang diminta ke berbagai nilai harga dan pendapatan. Kita akan menulis fungsi permintaan sebagai fungsi yang bergantung pada harga dan pendapatan, X1 dalam kurung P1, P2, dan M, dan X2-nya dalam kurung P1, P2, dan M. Untuk setiap set harga dan pendapatan yang berbeda, akan ada kombinasi barang yang berbeda, yang merupakan pilihan optimal konsumen. Preferensi yang berbeda akan menghasilkan fungsi permintaan yang berbeda pula. Some examples. Yang pertama ada perfect substitutes. Jika P2 besar dari P1, maka kemiringan garis anggaran lebih datar dibandingkan dengan kemiringan kurva indiferen. Dalam kasus ini, paket yang optimal adalah di mana konsumen membelanjakan seluruh uangnya untuk barang satu.
Jika P1 besar dari P2, maka konsumen hanya membeli barang 2. Terakhir, jika P1 sama dengan P2, maka terdapat berbagai macam pilihan optimal berapapun jumlah barang 1 dan 2 yang memenuhi kendala anggaran adalah optimal dalam kasus ini. Dengan demikian, fungsi permintaan untuk barang 1 adalah X1 sama dengan M per P1 ketika P1 kurang dari P2. X1 sama dengan angka di antara 0 dan M per P1 ketika P1 sama dengan P2. X1 sama dengan 0 ketika P1 besar dari P2. Jika dua barang merupakan barang substitusi sempurna, maka konsumen akan membeli barang yang lebih murah. Jika kedua barang tersebut memiliki harga yang sama, maka konsumen tidak peduli barang mana yang akan dibelinya. Yang kedua, perfect complements. Ketika membeli barang 1 dan barang 2 dalam jumlah yang sama, berapapun harganya, misalkan jumlah ini dilambangkan dengan X, maka kita harus memenuhi kendala anggaran. P1X tambah P2X sama dengan M. Penyelesaian X memberi kita pilihan optimal untuk barang 1 dan 2. X1 sama dengan X2 sama dengan X sama dengan M per P1 plus P2. Yang ketiga, neutral and batch. Dalam kasus barang netral, konsumen membelanjakan seluruh uangnya untuk barang yang disukainya dan tidak membeli barang netral. Hal yang sama juga terjadi jika suatu komoditas adalah barang yang buruk. Dengan demikian, jika komoditas 1 adalah barang dan komoditas 2 adalah barang, maka fungsi permintaannya adalah X1 sama dengan M per P1, X2 sama dengan 0. Yang keempat ada discrete goods. Misalkan barang 1 adalah barang discrete yang hanya tersedia dalam satuan bilangan bulat. Sementara barang 2 adalah uang yang akan dibelanjakan untuk barang lainnya. Jika konsumen memilih 1, 2, 3 unit barang 1, maka secara implisit ia akan memilih paket konsumsi 1M P1, 2M 2P1, 3M 3P1, dan seterusnya. Kita dapat dengan mudah membandingkan utilitas dari masing-masing paket ini untuk melihat yang mana yang memiliki utilitas tertinggi. Yang kelima ada concave preference. Jika kita memiliki uang untuk membeli es krim dan buah zaitun dan Anda tidak suka mengkonsumsinya secara bersamaan, Anda akan menghabiskan semua uang Anda untuk salah satunya. Yang terakhir ada Cobb-Douglas preference. Misalkan fungsi utilitas berbentuk Cobb-Douglas U X1 X2 sama dengan XC 1 XD2. Pada lampiran bab ini kita menggunakan kalkulus untuk mendapatkan nilai optimal pilihan untuk fungsi utilitas. X1 sama dengan C per C plus D dikali M per P1. X2 sama dengan D per C plus D dikali M per P2. Preferensi Cobb-Douglas memiliki sifat yang nyaman. Pertimbangan bagian dari pendapatannya yang dibelanjakan oleh seorang konsumen Cobb-Douglas untuk barang 1. Jika ia mengkonsumsi X1 unit barang 1, maka ia harus mengeluarkan biaya sebesar P1 X1. Sehingga ini merupakan sebagian kecil dari total pendapatannya. Dengan menggantikan fungsi permintaan untuk X1, kita mendapatkan P1 X1 per M sama dengan P1 per M dikali C per C plus D dikali M per P1 sama dengan C per C plus D. Berikutnya, estimating utility function. Sebuah contoh digambarkan pada tabel 5.1. Ini adalah tabel permintaan untuk dua barang pada tingkat harga dan pendapatan yang berbeda yang berlaku pada tahun-tahun yang berbeda. Kita juga telah menghitung porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk setiap barang pada setiap tahun dengan menggunakan rumus S1 sama dengan P1 X1 per M dan S2 sama dengan P2 X2 per M. Untuk data ini, pangsa pengeluaran relatif konstan. Terdapat sedikit variasi dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Tetapi variasi tersebut tidak cukup besar untuk dikhawatirkan. Pangsa pengeluaran rata-rata untuk barang 1 adalah sekitar 1/4 dan pangsa pendapatan rata-rata untuk barang 2 adalah sekitar 3/4. Beberapa data yang menggambarkan perilaku konsumsi. Fungsi utilitas dalam bentuk U dalam kurung X1 X2 sama dengan X1 pangkat 1/4 dikali X2 pangkat 3/4. Fungsi utilitas dalam bentuk ini akan menghasilkan perilaku pilihan yang cukup mendekati perilaku pilihan yang diamati.
Untuk memudahkan, kami telah menghitung utilitas yang terkait dengan setiap observasi dengan menggunakan estimasi fungsi utilitas Cobb-Douglas berikut ini. Sebagai contoh, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memberlakukan sistem pajak yang akan mengakibatkan konsumen tersebut harus membayar harga 2, 3 dan memiliki pendapatan sebesar Rp200. Menurut perkiraan kami, paket yang diminta pada harga-harga tersebut X1 sama dengan 1/4 dikali 200 per 2 sama dengan 25. Kemudian X2 sama dengan 3/4 dikali 200 per 3 sama dengan 50. The estimated utility of this bundle is U dalam kurung S1 X2 sama dengan 25 pangkat seperempat dikali 50 pangkat 3/4 kira-kira sama dengan 42. Pada bagian sebelumnya kita membahas pentingnya pengamatan terhadap perilaku permintaan untuk memahami preferensi konsumen. Dengan mengamati pilihan yang berbeda, kita dapat memperkirakan fungsi utilitas dari pilihan tersebut. Namun, jika kita hanya melihat satu pilihan konsumen pada satu set harga, kita masih bisa menarik beberapa kesimpulan tentang perubahan utilitas konsumen saat konsumsi berubah. Di pasar yang terorganisir, setiap orang biasanya menghadapi harga barang yang sama. Misalnya, untuk barang seperti mentega dan susu, semua orang harus memiliki tingkat marginal substitusi yang sama. Jika mereka mengoptimalkan konsumsi, setiap orang menyesuaikan konsumsi barang sampai penilaian marginal mereka sama dengan penilaian pasar menariknya. Hal ini tidak tergantung pada pendapatan atau selera individu. Orang-orang mungkin memiliki total konsumsi yang berbeda dari mentega dan susu, tetapi tingkat substitusi marginal tetap sama. Ini berarti mereka semua memiliki ukuran yang sama tentang nilai satu barang dibandingkan barang lainnya. Rasio harga mengukur tingkat substitusi marginal yang pentingnya untuk menilai kemungkinan perubahan dalam konsumsi. Contohnya, jika harga susu $1 per liter dan mentega $2 per pon, orang-orang yang mengonsumsi kedua barang akan menghargai bergantian antara mereka dengan cara yang sama. Jika ada penemuan baru yang mengubah susu menjadi mentega dan rasio yang tidak menguntungkan, tidak ada pasar untuk alat tersebut. Sebaliknya, jika alat itu mengubah mentega menjadi susu dengan rasio yang menguntungkan, maka pasti akan ada pasar untuknya. Harga pasar mencerminkan bagaimana orang menilai input dan output, dan ini mendasari analisis kebijakan yang melibatkan perubahan konsumsi. Memperhatikan pilihan pada set harga yang berbeda memberikan wawasan tentang preferensi konsumen yang lebih dalam. Materi selanjutnya adalah choosing taxes. Kita telah melihat bahwa pajak kuantitas adalah pajak atas jumlah barang yang dikonsumsi. Seperti contohnya itu pajak bensin sebesar 15 sen per galon. Pajak pendapatan adalah pajak atas pendapatan. Jika pemerintah ingin meningkatkan pendapatan dalam jumlah tertentu, apakah lebih baik meningkatkannya melalui pajak kuantitas atau pajak pendapatan? Yang pertama kita lakukan adalah dengan menganalisis penggunaan pajak kuantitas. Misalkan batas anggaran awalnya adalah P1X1 ditambah P2X2 sama dengan M. Berapa batas anggaran jika kita mengenakan pajak atas konsumsi barang satu pada tingkat F? Jawabannya itu sederhana. Dari sudut pandang konsumen, seolah-olah harga barang satu telah meningkat sebesar T. Dengan demikian, kendala anggaran yang baru adalah dalam kurung P1 tambah T, terus X1 ditambah P2X2 sama dengan M. Oleh karena itu, pajak kuantitas atas suatu barang akan meningkatkan harga yang dirasakan oleh konsumen. Pada gambar 5.9 memberikan kita contoh bagaimana perubahan harga dapat mempengaruhi permintaan. Pada tahap ini, kita akan mengetahui secara pasti apakah pajak ini akan meningkatkan atau menurunkan konsumsi barang satu. Meskipun ada anggapan bahwa pajak ini akan menurunkan konsumsi, apapun yang terjadi, kita tahu bahwa pilihan optimal harus memenuhi kendala anggaran. Pada gambar 5.9 juga telah membuktikan bahwa X1 dan X2 berada di garis anggaran pajak penghasilan.
Ini merupakan pilihan yang terjangkau bagi seorang konsumen. Tetapi apakah ini merupakan pilihan yang optimal? Sangat mudah untuk melihat bahwa jawabannya itu adalah tidak. Pada saat X1 dan X2, MRS-nya adalah P1 ditambah T dibagi dengan P2. Tetapi pajak penghasilan memungkinkan kita untuk berdagang dengan nilai tukar P1 dibagi dengan P2. Dengan demikian, garis anggaran memotong kurva indiferen pada X dan X2, yang berarti bahwa akan ada beberapa titik pada garis anggaran yang lebih disukai daripada X1 dan X2. Oleh karena itu, pajak penghasilan jelas lebih unggul daripada pajak kuantitas, dalam arti bahwa kita dapat meningkatkan jumlah pendapatan yang sama dari konsumen dan masih membuatnya lebih baik di bawah pajak penghasilan daripada di bawah pajak kuantitas. Yang kedua, kita telah mengasumsikan bahwa ketika kita memberlakukan pajak atas pendapatan konsumen tidak berubah. Kita telah mengasumsikan bahwa pajak penghasilan pada dasarnya adalah pajak sekaligus yang hanya mengubah jumlah uang yang harus dibelanjakan oleh seorang konsumen, namun tidak mempengaruhi pilihan yang harus diambilnya. Ini tuh merupakan asumsi yang tidak mungkin. Jika pendapatan diperoleh oleh konsumen, kita mungkin menduga bahwa penggunaan pajak akan membuat konsumen enggan untuk memperoleh pendapatan, sehingga pendapatan setelah pajak bisa jadi akan turun lebih besar dari jumlah yang diambil oleh pajak. Dan yang ketiga, kita sama sekali tidak memperhitungkan respon penawaran terhadap pajak. Tidak hanya permintaan yang merespon perubahan pajak, tetapi penawaran juga akan merespon, dan analisis yang lengkap akan memperhitungkan perubahan tersebut juga. Dengan demikian, kami berharap presentasi kami dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai topik yang telah kami bahas. Dengan itu, kami selesaikan presentasi kami. Terima kasih.